Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Teman-teman sekalian, saatnya kita fokus SBMPTN karena kurang 2 bulan lebih ya SBMPTN. Eh, Dalam hal ini diawali dari tes UTBK yang akan menghampiri kita semua. Untuk itu, saatnya kita fokus di SBMPTN dan video kali ini saya akan mengupas tentang keketatan SBMPTN khususnya di Universitas Airlangga tahun 2022. Teman-teman sekalian, di video yang akan kita bahas berikutnya, saya akan mengupas tentang skor UTBK ya. Berapa skor UTBK prodi-prodi di UNER. Untuk itu jangan lupa ikuti video berikutnya dan klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Nah, kita hari ini akan fokus di keketatan prodi SBMPTN UNER. Jadi SBMPTN UNER pada tahun ini itu kuotanya 30%. Jadi kalau di total sekitar 1.890 mahasiswa akan diterima di jalur SBMPTN. Nah, apa sih keketatan itu? Keketatan itu adalah daya tampung atau kuota dibandingkan jumlah peminat dikalikan 100% atau bisa kata lain ini adalah besar peluang ya. Sebagai contoh, misalnya ada prodi kedokteran, daya tampungnya 50, peminatnya 1.000, maka keketatannya 5%. Artinya peluang untuk bisa diterima itu hanya 5% saja. Nah, data ini nanti kita simpulkan dari semakin kecil angka keketatan, maka semakin tinggi persaingan atau peluangnya semakin kecil. Nah, kita akan buka ya berbasis klaster. Saya mulai dari klaster pertama, keketatan SBMPTN UNER di kelompok prodi-prodi saintek. Nah, 5 prodi di kelas 1 ada FK, kedokteran, ada farmasi, ada gizi, sistem informasi, dan kebidanan. Dengan keketatan atau peluang 3-4%, atau ini sistem informasi dan kebidanan mendekati 5%. Kelihatan dari jumlah peminat yang sangat besar dan jumlah kuota yang eh, sama dengan tahun lalu ini ya, 75, kemudian gizi 42, tapi peminat 936. Ini adalah klaster pertama. Kita buka di klaster kedua, ada teknik biomedis, ada kedokteran gigi, statistika, kesehatan masyarakat, dan keperawatan dengan angka keketatan 5 sampai 6 mendekati 7 ya. Jadi ini masih cukup ketat sekali, jadi hanya 5 sampai 6% peluangnya. FKG ini peminatnya di atas 1.000, kesehatan masyarakat dan keperawatan juga sangat besar sekali peminatnya. Lanjut di klaster ketiga ada prodi teknik lingkungan, ada teknologi sains data, teknik industri, kedokteran hewan, FKH, dan teknik robotik dan kecerdasan buatan. Ini keketatannya berkisar dari 7 sampai 9 ya, mendekati angka 10. Ini juga masih sangat ketat karena hanya 7 sampai 9% saja peluangnya. Kedokteran hewan ini cukup banyak peminatnya 645. Next di klaster keempat ada prodi kesehatan masyarakat tapi yang di kampus Banyuwangi, kemudian ada biologi, FMIPA, kedokteran hewan tapi di kampus Banyuwangi, kemudian ada matematika, FMIPA, dan rekayasa nanoteknologi berkisar antara sudah mulai agak besar peluangnya, angkanya semakin besar 10 sampai 12% peluangnya atau keketatannya. Jadi angka keketatan sama dengan angka peluang. Dilihat dari peminatnya sudah mulai turun ini ya, sudah mulai dikit, tapi karena memang kuotanya juga kecil sehingga memunculkan angka peluang atau keketatannya juga masih kecil. Next di klaster kelima ada teknik elektro, kimia MIPA, aquacultur, fisika MIPA, dan teknologi hasil perikanan. Ini sudah mulai agak besar peluangnya, semakin besar sekali, ini 13 sampai 18%. Ini juga dilihat dari jumlah peminat yang di bawah 300 sehingga menghasilkan peluangnya lebih besar dibandingkan ya klaster sebelum-sebelumnya. Di klaster keenam tinggal ada satu prodi aquacultur. Ini paling besar peluangnya 20%, tapi yang di kampus Banyuwangi ya kuotanya 15, yang minat hanya 75. Jadi ada 1/5 peluangnya untuk bisa diterima. Ini yang di kelompok saintek. Kita masuk di prodi-prodi kelompok sesum UNER ya. Klaster pertama ada psikologi, ilkom,
HI, manajemen, dan ilmu hukum. Ini selalu konsisten di kelas pertama dengan angka keketatan 3-4%, mendekati 5%, bahkan ini ya ilmu hukum 6,5%. Artinya ini masih sangat ketat sekali ya persaingannya, karena peminatnya rata-rata di atas 1.000 semua, bahkan psikologi ini 2.000 walaupun kuotanya cukup besar 72. Jadi ini patut dipertimbangkan kalau teman-teman tidak punya modal skor UTBK yang tinggi, ya saran saya hindari memilih 5 prodi di klaster 1 karena ini persaingannya sangat ketat sekali. Masuk di kelas kedua ada administrasi publik, ada akuntansi, sosiologi, ilmu politik, dan bahasa dan sastra Inggris. Kelompok bahasa, ini bahasa Inggris yang paling banyak peminatnya dengan angka keketatan itu antara 6 sampai 10. Jadi bahasa Inggris yang paling besar peluangnya. Ini juga akuntansi luar biasa, ini peminatnya di atas 1.000 walaupun kuotanya 75. Jadi ini data yang sangat membantu kita untuk cerdik ya atau pandai memilih prodi yang sekiranya peluangnya besar. Dari data ini yang paling besar peluangnya adalah yang di prodi bahasa Inggris. Masuk di kelas ketiga ada studi kejepangan, ada antropologi, ilmu informasi perpustakaan, bahasa dan sastra Indonesia, serta ekonomi Islam. Ini semakin besar angkanya, antara 10 sampai 12% ya angka keketatan atau peluangnya, karena memang peminatnya di bawah 400. Ini ekonomi Islam 583, walaupun tapi karena dia kuotanya paling besar, angkanya peluangnya masih lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Ini di klaster ketiga. Klaster keempat menyisihkan 2 prodi, ada ilmu sejarah dan ekonomi pembangunan, 13 dan 14%. Ketatan artinya peluangnya 13 atau 14%, masih sangat lumayan dibandingkan yang klaster 1, 2, dan 3 tadi. Dengan ekonomi pembangunan lebih banyak peminatnya karena memang kuotanya lebih besar. Mudah-mudahan ini membantu ya, karena dengan kita tahu angka keketatan, paling tidak kita tahu peta persaingan produk-produk yang bakalan kita pilih. Nah, di video berikutnya saya akan mengupas tentang berapa sih skor UTBK di prodi-prodi UNER tahun kemarin, sehingga paling tidak sebagai acuan kita untuk tahun ini. Video-video berikutnya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.